Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya selama kalian berpegang dengan keduanya. Yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnahku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah merupakan kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya. Namun muncul pertanyaan, kenapa tetap ada terjadi perbedaan? Kenapa masih ada perselisihan di dalam agama ini? Padahal semua telah sepakat dalam agama ini harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka jawabannya adalah karena kaum muslimin tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan pemahaman para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh sebuah paham yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin kalau sudah mencapai derajat tertentu dalam agama ini, maka dia tidak perlu salat lagi. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran dalam surat Al-Hijr yang berbunyi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan mereka menafsirkan al-yaqin ini dengan pemahamannya sendiri. Mereka mengatakan, saya sudah yakin dan saya tidak perlu beribadah lagi, tidak perlu salat lagi. Dan untuk mengetahui kesesatan aliran ini, maka dilihat bagaimana sebenarnya tafsiran yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat dalam tafsir para ulama, bahwasanya al-yaqin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-maut. Al-yaqin yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-maut, sehingga maknanya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yakni al-maut. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul pertanyaan, kenapa harus pemahaman para sahabat? Maka jawabannya adalah karena para sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu dia sebab turunnya ayat tersebut, dan bahasa Arab mereka tentu lebih fasih dari orang-orang yang datang setelah mereka. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menyuruh kita menapaki jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan apa yang mereka pegang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang al-jamaah, siapakah al-jamaah? Itu kelompok yang selamat ketika terjadinya perpecahan. Maka beliau mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang dengan apa yang aku dan para sahabatku berpegang dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk terus meniti jejak para salafus saleh, memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman mereka, bukan dengan pemahaman diri kita sendiri, bukan dari mimpi atau bukan dari akal semata.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.